Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wulandari dengan NPM 1940401029. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 7 yaitu tentang aplikasi sistem teknologi informasi di level-level organisasi. Adanya manajemen pada organisasi dibagi menjadi 3. Karena sistem informasi yang dibutuhkan berbeda, maka sistem informasi yang digunakan juga berbeda. Yang pertama itu pada manajer bawah ada TPS, TCS, yaitu tentang pengendalian operasi. Tingkat yang kedua yaitu manajer menengah. Adapun DSS, GSS, GIS, ES atau ANN, yaitu tentang pengendalian manajemen. Yang teratas adalah manajemen atas. Adapun ialah EIS, yaitu perencanaan strategi. Selanjutnya tentang sistem informasi pada level-level organisasi. Yang pertama ada sistem informasi di level bawah atau operasi. Tujuan utama dari sistem informasi di level ini untuk menjawab pertanyaan rutin untuk keperluan mengontrol arus kegiatan pada organisasi. Jenis SI di level operasi yaitu TPS atau Transaction Processing System dan PCS, Processing Control System. Selanjutnya yang kedua, sistem informasi di level menengah atau teknik digunakan untuk pengendalian dan pengambilan keputusan semi terstruktur. Jenis SI tersebut yaitu sistem pakar, jaringan neural buatan atau ANN, sistem pendukung keputusan atau DSS, GSS, sistem informasi geografik atau GIS. Yang ketiga adalah sistem informasi di level atas yang digunakan untuk perencanaan strategik dan pemecahan masalah. SI yang menghubungkan ketiga level manajemen tersebut adalah sistem otomatisasi kantor. Lanjut, poin yang kedua adalah sistem pakar. Pengertian sistem pakar itu sendiri adalah sistem informasi yang berbasis pengetahuan yang digunakan satu atau lebih pakar mengenai bidang aplikasi khusus dan kompleks, di mana sistem tersebut bertindak sebagai konsultasi bagi pemakai akhir. Manfaat sistem pakar yang pertama selalu tersedia di organisasi di mana pakar belum tentu selalu berada di tempat. Yang kedua, dapat menyimpan dan mengingat pengetahuan yang sangat baik, terbatas, dan tidak kena lelah. Yang ketiga, lebih cepat dan lebih konsisten. Cara kerja sistem pakar yaitu pengetahuan di dalam sistem pakar diawali oleh aturan-aturan atau rules. Aturan ini dihubungkan membentuk diagram pohon. Kemudian sistem pakar yang memproses adalah inference image. Ada dua cara inference image memproses aturan-aturan tersebut, yaitu yang pertama forward reasoning, di mana aturan-aturan diperiksa di awal apakah sudah benar atau salah, kemudian dievaluasi untuk diambil kesimpulan. Yang kedua, backward reasoning, yaitu mengapa aturan sebagai masalah atau hipotesis, kemudian mencari indikator dari aturan-aturan untuk mencari hasil. Di sini ada kasus yang dapat diselesaikan dengan forward reasoning atau backward reasoning. Contoh, memberi obat kepada kucing yang sakit. Jadi bisa dilihat ya contoh yang ada di dalam slide tersebut. Selanjutnya tentang komponen utama sistem pakar. Yang pertama ada user interface, media yang digunakan untuk menghubungkan dengan input atau menerima data, pertanyaan konsultasi, dan output yaitu menjawab pertanyaan dengan pemakainya. Yang kedua, inference again, software sistem pakar yang mengevaluasi aturan yang disediakan oleh basis pengetahuan dengan urutan-urutan tertentu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pemakai sistem dan konsultasi dari pemakai. Selanjutnya ada knowledge base, yaitu basis pengetahuan di mana aturan-aturan yang berkaitan dengan
Yang lainnya, pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan yang diambil dari pengetahuan para pakar. Selanjutnya ada kelebihan dalam sistem pakar dan kekurangan dalam sistem pakar. Yang pertama yaitu tentang kelebihan sistem pakar, yaitu pertama mengambil keputusan yang lebih baik. Jawaban yang diberikan pada sistem pakar atau konsisten dan logis. Yang kedua yaitu memberikan solusi yang tepat. Yang ketiga, pelayanan konsumen yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat, menyimpan pengetahuan di dalam organisasi, yaitu tentang kekurangan sistem pakar. Yang pertama, hanya dapat menangani pengetahuan yang dapat konsisten. Yang kedua, tidak dapat menangani hal yang bersifat subjektif. Yang ketiga, format basis pengetahuan terbatas. Yang terakhir, sistem pakar sulit dan mahal untuk dikembangkan dan dirawat dengan baik. Selanjutnya tentang pengembangan sistem pakar. Yang pertama, studi awal, yaitu dilakukan analisis sistem atau mempelajari permasalahan dan kelayakan untuk dibuat sistem pakar atau tidak. Yang kedua, pemilihan perangkat lunak, yaitu memutuskan untuk membangun sendiri infrastruktur atau penggunaan ESL-nya. Yang ketiga, itu pemilihan pakar, analisis yang dilakukan oleh analisis sistem dan pemakai sistem untuk memilih pakar yang akan diambil pengetahuannya. Yang keempat pula yaitu mengambil pengetahuan, di mana analisis dilakukan oleh knowledge eigner yang pemakai sistem, atau untuk pengumpulan dokumen yang dipakai pengetahuannya. Yang terakhir yaitu membangun sistem pakar. Yang pertama, mengidentifikasi sasaran. Poin yang kedua, mengidentifikasi atribut, item, dan nilai-nilai. Yang ketiga, menderivasi aturan-aturan. Yang keempat, membuat prototipe. Berikut ini adalah contoh aplikasi-aplikasi sistem pakar di bisnis. Yang pertama, keputusan manajemen, analisis manajemen, evaluasi kinerja manajemen. Yang kedua, diagnostik, yaitu analisis varian, diagnostik program perangkat lunak. Yang ketiga, penjadwalan produksi atau penjadwalan proyek. Yang keempat, pemilihan, yaitu pemilihan materi bahan mentah, pemilihan mesin. Yang kelima, konfigurasi komputer yang diinginkan, konfigurasi susunan publik. Selanjutnya ada pengendalian, yaitu pengendalian mesin produksi, pengendalian persediaan. Yang keenam, internal audit, yaitu ada pemeriksaan kas, pemeriksaan piutang dagang. Yang terakhir ada pajak, yaitu pengisian pajak. Poin yang ketiga yaitu sistem informasi neural. Yang pertama merupakan jaringan buatan yang mencoba meniru jaringan neural manusia. Yang kedua, ANN mulai banyak diterapkan di aplikasi bisnis maupun masih dalam tahap pembangunan. Yang ketiga, ada ANN banyak digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Prediksi kapan saham harus dijual dan kapan saham harus dibeli, untuk memprediksi ranking dan obligasi. Yang keempat, jaringan saraf tiruan dibuat pertama kali pada tahun 1943. Yang kelima, jaringan saraf tiruan adalah paradigma pemrosesan informasi yang terinspirasi oleh sistem sel saraf biologi, sama seperti otak yang memproses suatu informasi. Yang keenam, elemen yang mendasar dari paradigma adalah suatu yang baru dari sistem pemrosesan informasi. Yang terakhir adalah jaringan saraf tiruan yang dibentuk untuk memecahkan suatu masalah tertentu, seperti pengenalan pola atau klarifikasi karena proses pembelajarannya. ANN ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama, pola hubungan antar neuron atau arsitektur jaringan. Yang kedua, metode untuk menentukan bobot penghubung. Yang ketiga, fungsi aktivitas. Selanjutnya tentang arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan yang pertama ada jaringan lapisan tunggal, di mana sekumpul input atau neuron dihubungkan langsung dengan sekumpul outputnya dalam beberapa model, misalnya perseptron. Yang kedua yaitu jaringan lapisan jamak,
Jaringan layar jamak ini merupakan perluasan dari layar tunggal. Dalam jaringan ini, selain unit input atau output, ada unit-unit lain, sering disebut dengan layar tersembunyi. Kemungkinan pula ada beberapa layar tersembunyi sama seperti pada unit input dan output. Unit-unit dalam suatu layar tidak dapat saling terhubung. Yang ketiga yaitu jaringan recurrent, yaitu model jaringan yang mirip dengan jaringan layar tunggal ataupun ganda. Hanya saja ada neuron output yang memberikan sinyal pada unit input, sering disebut dengan feedback loop. Selanjutnya ada sistem penunjang keputusan atau DSS. DSS ini adalah sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur, supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data-data tersedia. Sistem informasi berbasis komputer juga menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktis selama proses pengambilan. DSS menggunakan yaitu satu model analitis, yang kedua database khusus, yang ketiga penilaian dan pandangan membuat keputusan, yang terakhir proses pemodelan berbasis komputer yang interaktif untuk membuat keputusan bisnis semi terstruktur. Selanjutnya sistem penunjang keputusan. Di sini ada tujuan SPK dan manfaat SPK. Tujuan SPK yang pertama memberikan dukungan untuk membuat keputusan pada masalah yang semi atau tidak terstruktur. Yang kedua, memberi dukungan pembuatan keputusan kepada manajer pada semua tingkat dengan membantu interaksi antar tingkat. Yang terakhir, meningkatkan efektivitas manajer dalam membuat keputusan dan bukan peningkatan efisiensinya. Selanjutnya ada manfaat SPK. Yang pertama, meningkatkan jumlah alternatif yang dipilih. Yang kedua, pemahaman yang lebih baik tentang bisnis. Yang ketiga, respon yang cepat terhadap situasi yang tidak diharapkan. Yang pertama, kontrol yang lebih baik. Komponen sistem penunjang keputusan, yaitu sistem penunjang keputusan atau SPK mempunyai 5 komponen utama. Yang pertama dialog manajemen, yang kedua model manajemen, ketiga data manajemen, yang keempat komponen teknologi, yang kelima komponen kontrol. Selanjutnya tipe dari SPK. SPK Dar Einstein pada tahun 1997. Yang pertama itu SPK berbasis data model drift atau DSS. Yang kedua SPK berbasis data drift DSS. SPK lama pada tahun 1980 hanya berbasis pada model drift DSS dengan menggunakan data secukupnya. Sedangkan SPK yang sekarang yaitu berbasis pada model data yang besar, misalnya mengandalkan data warehouse. Selanjutnya yang kelima, sistem informasi geografik. Perusahaan jaringan toko retail Walmart mengumpulkan semua basis data di masing-masing tokonya yang terbesar di Amerika ke dalam data warehouse di kontrol pusat. Dengan menggunakan data manager, Walmart dapat menganalisis perilaku konsumen secara nasional dengan serentak. Walmart menampilkan informasi di mana dalam bentuk peta wilayah Amerika Serikat dan dapat dilihat pergerakan pola perilaku konsumen antar waktu dan antar tempat di seluruh tokonya di Amerika Serikat. Karena sistem ini menggunakan bentuk peta secara geografis, maka sistem ini juga dikenal dengan nama geografis informasi sistem. Yang keenam, tentang sistem informasi eksklusif. Sistem informasi eksklusif atau SIE yaitu sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah yang tidak terstruktur. SIE berbeda dengan sistem penunjang keputusan atau SPK. SPK lebih berfokus pada permasalahan khusus di level menengah, sedangkan SIE adalah berfokus pada permasalahan umum di tingkat atas dan tingkat strategi. Karakteristik dari SIE adalah sebagai berikut. Yang pertama, dirancang untuk eksekusi puncak.
Yang kedua, menggunakan data internal atau eksternal. Yang ketiga, untuk pemecahan tidak terstruktur. Keempat, untuk membentuk perencanaan dari perumusan strategi. Yang kelima, digunakan secara online oleh eksklusif. Yang keenam, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menyaring data. Yang ketujuh, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan mengendali data sampai ke data yang terkecil. Yang kedelapan, harus mudah digunakan. Yang terakhir, menggunakan teks, grafik, dan tabel yang mudah untuk dicerna. Selanjutnya, yang ketujuh, sistem kantor otomatis. Sistem kantor otomatis atau SOK atau Office Automation System didefinisikan oleh O'Brien pada tahun 1996 sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya, di antaranya individual, grup-grup kerja, dan organisasi-organisasi. Sistem kantor otomatis terdiri dari yang pertama, sistem komunikasi elektronik, yaitu sistem komunikasi elektronik merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi di antara individual, grup kerja, dan organisasi, termasuk dalam sebuah sistem. Selanjutnya itu sistem kolaborasi elektronik. Kolaborasi berbeda dengan komunikasi. Jika komunikasi ingin menekankan pada pertukaran informasi atau pesan saja, kolaborasi tidak hanya pertukaran komunikasi atau pesan, tetapi juga bagaimana informasi atau pesan tersebut digunakan untuk pekerja yang termasuk dalam sistem ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem publikasi dan pengolahan image elektronik. Sistem publikasi elektronik adalah penggunaan teknologi informasi untuk keperluan tercetak yang termasuk aplikasi dari sistem, yaitu desktop, electronic document management, processing grafik, atau multimedia processing. Yang keempat, sistem pengelolaan kantor, yaitu sistem pengelolaan kantor merupakan sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang organisasi untuk mengorganisasi aktivitas-aktivitas kerja. Yang termasuk aplikasi dari sistem ini adalah desktop dan elektronik. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.